Sang dukun menatap lekat ke arah Tiara yang masih duduk bersimpu di depannya. "Baiklah, saya paham," sahut Tiara singkat. Tiara pun pamitan dan segera meninggalkan rumah sang dukun. Tiara yang tidak mau dicurigai oleh warga sengaja pulang pergi naik ojek. Tiara tidak sabar segera ingin bertemu Aryo. Singkat cerita, usaha Tiara pun berhasil. Aryo pun jadi korban kedahsyatan pengaruh susuk Tiara. Aryo yang sempat ingin bertobat dengan benar-benar mengakhiri hubungan terlarangnya dengan Tiara, kini jadi tersiksa setiap saat selalu terbayang-bayang wajah Tiara. Rindunya pada Tiara begitu membuncah. Aryo yang tidak kuat menahan kerinduan segera mendatangi Tiara dan tanpa banyak bicara langsung memeluk dan menciumnya penuh hasrat. Aryo jadi lupa kalau istrinya yang lagi hamil besar selalu menunggu kedatangannya dan sangat membutuhkan perhatian darinya. Dalam hatinya Tiara tersenyum bahagia. Usahanya berhasil. Setiap kali mereka bercinta, Aryo selalu bilang ketagihan permainan Tiara dan selalu ingin mengulanginya lagi dan lagi, seperti tidak pernah merasa puas. Aryo bahkan membandingkan permainan Tiara di atas ranjang jauh lebih hebat dibanding Indah. Dalam hatinya, Tiara tersenyum puas. Tidak sia-sia dia keluarkan uang jutaan untuk bayar dukun buat pasang susuk. Indah yang sakit hati, Tiara masih mengganggu rumah tangganya melabrak Tiara. Tapi kali ini Tiara malah dibela Aryo. Indah makin sakit hati hingga menyebut Aryo suami tidak tahu diri. Aryo murka merasa harga dirinya dijatuhkan di depan Tiara. Lalu spontan berkali-kali menusuk perut Indah dengan pisau dapur yang ada di meja makan. Tubuh Indah langsung terhuyung lalu roboh bersimbah darah dengan isi perut terburai. Tiara yang melihat peristiwa itu terpekik kaget. Aryo jatuh terduduk lemas menyesali semua perbuatannya. Kini dia benar-benar kehilangan anak dan bayinya. Tiara yang takut Aryo dipenjara mengajak Aryo agar segera membuang jasad Indah ke tempat yang jauh, biar tidak ada yang mengenalinya. Aryo setuju. Aryo dibantu Tiara menyeret jasad Indah ke dalam bagasi mobil. Jasad Indah hanya dibungkus spray. Lalu mereka mencari tempat pembuangan sampah yang jauh dari pemukiman penduduk. Tiara dongkol, kini bagasi mobilnya dipenuhi ceceran darah yang berasal dari perut Indah. Meski ceceran darah tersebut sudah dicuci dan dibersihkan, tapi Tiara dan Aryo lupa masih ada tetesan darah yang luput mereka bersihkan. Apalagi mereka melakukannya malam hari agar tidak ada warga yang curiga dan memergoki kejahatan mereka. Jasad Indah yang berlumuran darah di bagian perut pun ditemukan seorang warga di sebuah TPS yang jaraknya sangat jauh dari tempat asal Indah. Warga tersebut melaporkan ke RT setempat. Meski Pak RT dan warga di sana tidak ada yang mengenali Indah, namun mereka beramai-ramai melaporkan peristiwa itu ke pihak yang berwajib. Garis polisi pun dipasang di TKP, namun polisi kesulitan mencari sidik jari pelaku pembunuhan korban karena sidik jarinya terhapus hujan yang semalam turun. Tapi polisi terus mengadakan penyelidikan sambil menunggu hasil penyelidikan lebih lanjut dari pihak kepolisian. Atas pertimbangan kemanusiaan, Pak RT dan warga tetap mengurus jasad Indah sebagaimana mestinya. Perut Indah yang tidak henti-hentinya mengeluarkan darah membuat warga terpaksa membungkus jasadnya dengan kantong mayat plastik sebagai pelapis kain kafan agar darah tidak berceceran di mana-mana saat hendak dikuburkan. Lalu Indah pun dimakamkan di TPU setempat dengan nisan yang ditulis tanpa nama. Namun Pak RT berpesan agar warga memberitahu di mana makam Indah bila ada keluarga atau sanak keluarganya yang mencari keberadaan Indah. Tuti yang saat kejadian sedang tidur di kamarnya tidak tahu kalau sang anak sudah tewas mengenaskan di tangan suaminya sendiri. Tuti gelisah menunggu kepulangan Indah. Tuti khawatir takut terjadi apa-apa sama Indah dan kandungannya. Karena Indah pergi dari rumah sejak siang, namun Tuti mencoba berprasangka baik.
Mungkin sang anak sedang diajak berpergian oleh Aryo. Lelah menunggu kepulangan Indah, Tuti pun akhirnya tertidur. Saat terlelap itulah, Tuti bermimpi seperti melihat Indah berada di sebuah tempat yang sangat asing baginya. Soalnya Tuti belum pernah ke tempat itu sebelumnya. Tempat itu begitu sunyi, hening, dingin dan lengang, seperti tidak ada orang lain yang ada di sana selain dirinya dan Indah. Tuti melihat Indah sedang berdiri membelakanginya sambil mengeluarkan suara isak tangis. Tuti perlahan mendekati dan memanggilnya. Indah, kamu kenapa nak? Kok nangis? Tanya Tuti yang tiba-tiba merasa khawatir. Tidak ada sautan dari Indah, malah tangisnya yang terdengar makin santer terdengar hingga bergema. Sebuah tangisan yang sungguh menyayat hati dan membuat siapapun yang mendengarnya jadi ikut bersedih. Jangan nangis, Indah. Ayo, kamu cerita ke ibu, kata Tuti dengan suara lembut seraya memegang bahu Indah. Tuti berharap Indah mau bercerita kepadanya. Perlahan tubuh Indah memutar pelan dan kini tubuhnya sudah berdiri berhadapan dengan Tuti. Tuti sempat merasa mual dan ingin muntah ketika aroma anyir darah tiba-tiba tercium, yang membuat Tuti heran kenapa bau anyir darah tersebut berasal dari tubuh Indah. Tolong Indah, Bu. Suara Indah terdengar lirih masih di sela isak tangisnya. Tuti sempat heran melihat Indah kenapa wajahnya pucat sepucat kapas. Ketika tangan Tuti memegang tangan sang anak, dia kaget karena tangan Indah begitu dingin sedingin es. Tuti mulai khawatir. Kamu kenapa nak? Kamu sakit? Tuti tidak bisa menyembunyikan rasa cemasnya. Meski selama ini Tuti kadang suka memarahi dan ngomel-ngomel ke Indah, tapi semua itu Tuti lakukan karena kesal. Indah selalu membela suaminya. Tuti kecewa Indah hidup dengan kondisi ekonomi yang sangat pas-pasan. Tapi jauh di lubuk hatinya, sebenarnya Tuti sangat menyayangi Indah, meski Tuti kecewa dengan suami pilihan Indah. Bukannya menjawab pertanyaan sang ibu, Indah malah terus menangis. Tuti yang tidak tega langsung memeluk Indah sambil mengusap-ngusap rambut panjangnya. Sampai akhirnya Tuti merasa ada yang aneh dengan tubuh Indah. Kenapa kini tubuh Indah seperti dibalut dengan plastik? Perlahan Tuti melepaskan pelukannya. Sebuah teriakan keluar dari mulutnya saat melihat Indah berubah wujud jadi sosok pocong yang tubuhnya terbungkus plastik. Pocong! Tuti langsung terbangun dari tidurnya. Tuti bersyukur semua itu hanya mimpi, namun rasa takut, khawatir, dan bingung mulai bercampur aduk. Dia rasakan naluri keibuannya merasa ada hal buruk menimpa Indah. Tuti pun gelisah. Dia ingin kembali memejamkan mata, tapi tidak pernah bisa. Pikirannya selalu teringat pada sang anak yang sampai sekarang tidak kunjung pulang. Tapi kematian Indah dan calon bayinya yang tidak wajar itu malah menimbulkan masalah baru di wilayah tempat dia dimakamkan dengan nisan tanpa nama. Satu persatu warga mulai diteror oleh sosok penampakan pocong plastik yang diyakini itu adalah arwah Indah yang gentayangan. Warga menyebutnya sosok pocong plastik sebab tubuh sosok itu tidak ditutupi oleh kain kafan berwarna putih, melainkan kantong mayat plastik berwarna hitam, yang membuat warga menjadi merinding sekaligus ketakutan. Di bagian perut sosok pocong plastik tersebut terdapat luka cukup dalam yang tidak henti-hentinya mengucurkan darah segar. Seperti kejadian yang dialami Husni dan Mira istrinya, warga yang tinggal di sana malam itu mereka baru pulang dari rumah saudara mereka di luar kota yang baru saja melangsungkan pernikahan. Keduanya harus melewati makam bila hendak menuju rumah mereka, tapi keduanya langsung merinding ketika tepat di depan mereka berdiri sosok pocong plastik dengan perut terbuka berlumuran darah. Sosok pocong itu perlahan melayang ke arah Husni dan Mira. Keduanya lari tunggang langgang ketakutan ke arah berlawanan. Hingga akhirnya bertemu 3 orang warga yang kebetulan sedang berkeliling kampung untuk melaksanakan ronda.
Tiga warga sedang ronda itu mengajak Husni dan Mira ke pos ronda dan mencoba menenangkan mereka dengan memberi 2 gelas air mineral. Setelah pasangan suami istri itu tenang, tiga peronda itu menawarkan mengantarkan mereka pulang. Tapi teror pocong plastik tidak sampai di situ. Seorang penjual sayur yang suka berangkat ke pasar jam 2 dini hari untuk membeli sayur segar yang hendak dijual, di tengah jalan menuju makam dicegat sosok pocong plastik. Si penjual sayur tersebut mau berusaha kabur dengan mencoba memutar balik sepeda motornya, tapi sepeda motornya tiba-tiba malah mati, tidak bisa dinyalakan. Keringat sebesar biji jagung keluar dari tubuhnya ketika tahu-tahu sosok pocong plastik tersebut sudah berdiri di depannya. Selain ketakutan, si penjual sayur tidak sanggup mencium bau anyir darah yang keluar dari bagian perutnya yang bersimbah darah. Esok harinya, warga menemukan si penjual sayur tersebut pingsan di tengah jalan dekat TPU. Teror pocong plastik yang dialami si penjual sayur dan pasangan suami istri Husni dan Mira dengan cepat menyebar luas ke santero kampung. Warga lain yang takut kebagian teror juga mengadu ke Pak RT. Mereka sempat menyalahkan Pak RT gara-gara tempo hari Pak RT membantu mengurus dan menguburkan mayat yang diduga korban pembunuhan. Kini arwah korban malah jadi meneror warga yang tidak bersalah. Pak RT yang kasihan dengan nasib warganya berinisiatif memanggil seorang ustadz. Tapi sayangnya usaha menetralisir yang hendak dilakukan sang ustadz malah gagal karena sosok pocong plastik yang membawa dendam luar biasa tidak berhasil ditaklukkan.